Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan sama-sama merenungkan mengenai manfaat firman Allah bagi orang yang percaya. Ya, kita tahu di Mazmur pasal yang ke-119 ayat 105, di sana dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Allah menjadi sumber terang dalam kehidupan kita, karena firman Allah adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat yang ke-1 di sana dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau kita mengasihi firman, maka pasti kita mengasihi Allah. Kalau kita mengasihi Allah, pasti kita mengasihi firman. Karena firman adalah Allah sendiri yang sudah menjelma menjadi manusia dan kemudian mati di atas kayu salib, dan 3 hari kemudian dia bangkit dan naik ke surga untuk mencurahkan rohnya, sehingga sampai dengan hari ini kita boleh ada, kita boleh beraktivitas, kita boleh menikmati segala janji-janji firman Allah yang nyata dalam hidup kita. Itu karena pekerjaan Allah melalui firman-Nya. Dan saat ini kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Allah. Mari kita sama-sama membaca di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16 ya. Ayat 14 mulai, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ketika seseorang itu dijamah oleh pekerjaan firman, entah firman yang diberitakan, entah firman yang disaksikan, entah firman karena karya Allah sendiri melawat seseorang, ya, berbicara, berfirman kepada seseorang, membuat hati orang itu bertobat dan berbalik karena Allah menyatakan secara pribadi kepada seseorang, maka firman Allah itu akan memberikan keselamatan dalam hidupnya. Jadi menjadi firman Allah yang menyelamatkan. Karena apa? Ketika firman Allah itu berbicara, firman Allah itu menyentuh seseorang, ya, di mana firman Allah itu menjamah sampai ke dalam dasar hati seseorang, sehingga orang itu akhirnya menyadari bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Maka firman yang menyelamatkan itu membentuk iman, kepercayaan di hati seseorang, untuk akhirnya dia bisa melihat pribadi Allah secara utuh melalui pekerjaan firman. Ya, hidupnya diubahkan, keselamatan dia terima, bahkan hatinya memiliki Yesus. Karena apa? Karena diundang Yesus masuk di dalam hatinya. Ya. Sehingga firman Allah yang berbicara dari sejak mula, di mana dia bertobat, sampai dengan seterusnya, dia terus mendengar, dia terus membaca, dia terus merenungkan firman Allah, maka firman Allah itu akan membangkitkan kekuatan, membangkitkan iman di hatinya, ya, membangkitkan kekuatan rohani di hatinya, membangkitkan kepercayaan yang begitu kuat bahwa Yesus adalah juru selamat. Firman itu benar-benar membawa hidupnya untuk akhirnya dia berjalan dari kekudusan kepada kekudusan. Mengapa? Karena firman Allah akan menjadi cermin. Firman Allah akan membuat hidupnya terbuka di hadapan Allah maupun terbuka bagi dirinya. Dia mulai melihat kebenaran. Dia mulai melihat bahwa jalan yang dipilih selama ini, jalannya sudah diambil, tindakan yang sudah dilakukan, pikiran-pikiran yang selama ini dipikirkan ternyata semuanya salah. Ternyata tindakannya salah. Jalan yang ditempuh jalan orang berdosa, bukan jalan kebenaran firman Allah. Dia bisa melihat, begitu dia melihat dan mengalami firman di dalam hidupnya, jalannya diterangi.
semua kekotoran jadi terlihat. Karena firman Allah memberi terang. Ya, bahkan firman Allah pun menjadi cermin untuk dia melihat noda kotoran. Ya, kita tahu orang bercermin, maka orang itu akan bisa melihat ada kotoran di wajahnya, di pakaiannya, di sekujur tubuhnya ketika dia berkaca, ya, dandanannya, rambutnya, ya, yang kurang rapi, itu akan terlihat ketika seseorang bercermin. Demikian juga dengan firman Allah. Ketika orang membaca firman Allah, ketika orang mulai masuk kepada kedalaman pengenalan akan firman Allah, membuat orang itu akhirnya bisa melihat sebuah cermin kehidupan, cermin kebenaran, sehingga dia bisa melihat noda-noda dosa dalam hidupnya. Jadi firman Allah membawa hidup orang itu mengalami kekudusan demi kekudusan. Orang itu menjadi mengerti isi hati Allah ketika orang itu membaca, menggali, merenungkan firman Allah. Bahkan firman Allah itu mengubahkan hidup seseorang, ya, mengubahkan karakternya. Jemaat di Berea dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17 lebih baik hatinya daripada jemaat yang di Tesalonika. Mengapa? Karena mereka memiliki hati yang haus, rindu mencari kebenaran. Mereka membaca, menggali firman Allah, mendalami firman Allah. Mereka masuk ke dalam pendalaman firman Allah. Mereka pengen tahu kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sejati itu seperti apa. Maka ketika mereka tenggelam dalam perenungan akan firman Allah, membuka mata rohani mereka, mereka jadi ngerti, ternyata ini firman Allah yang selama ini menjadi kebutuhan setiap orang. Ternyata ini kebenaran firman Allah yang menjadi kebutuhan seluruh umat manusia di dunia. Ya. Dan firman Allah itu membuat hidupnya mulai berubah. Jemaat di Berea berubah menjadi lebih rendah hati, lebih baik hatinya. Kenapa? Karena mereka bertemu dengan firman Allah yang mengubahkan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, dengan kita menggali kebenaran firman Allah, maka orang itu dituntun hidupnya kepada jalan kebenaran. Orang itu mulai melihat bahwa dia tidak lagi mengalami kesuraman dalam hidup. Dia justru menikmati kebahagiaan seperti yang dicatat di dalam Mazmur 1 ayat yang pertama, ayat yang kedua dan ketiga. Di mana di ayat-ayat itu dikatakan tadinya dia tidak pernah menikmati kebahagiaan. Karena apa? Selama ini dia bertindak, berjalan menurut nasihat orang fasik. Dia berdiri di jalan orang yang berdosa. Dan dia duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh di sini berbicara tentang orang yang tidak pernah berbicara benar. Pencemooh di sini orang yang selalu mencela, mengkritik, yang hanya melukai, membuat orang terjatuh, membuat orang memiliki akar pahit, memiliki sakit hati, dan sebagainya. Jalan yang penuh dengan kebahagiaan tidak pernah dia temukan. Tetapi begitu ketemu dengan firman, maka dia bisa melihat Tuhan mulai ubahkan hidupnya menjadi berbahagia. Karena apa? Karena di ayat 2 disana dikatakan dia mulai berjalan dalam jalan yang diterangi oleh firman. Ketika orang itu dikuasai oleh firman, maka dia dikuasai oleh kebenaran. Ketika orang itu di dalam hatinya memelihara firman, dia memelihara kebenaran. Ketika orang itu hidup dalam firman, dia hidup dalam kebenaran. Ketika orang itu merenungkan firman, berarti dia sedang merenungkan kebenaran. Yohanes 14 ayat yang ke-6 bisa dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia jalan. Orang tidak lagi berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi berjalan di jalan kebenaran, yaitu Yesus yang adalah jalan itu sendiri. Ya. Dia adalah kebenaran itu. Dia yang membawa orang itu mengalami kehidupan. Karena apa? Karena dia ketemu dengan firman. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, lihat bahwa ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, maka tidak cukup kita hanya beribadah saja. Kita tidak cukup hanya berdoa saja. Tetapi kita juga harus membaca, merenungkan, dan melakukan firman Allah. Ya.
Karena dengan membaca, merenungkan, dan melakukan firman Allah, berarti kita hidup di dalam firman, kita hidup dalam kebenaran, kita hidup di dalam Dia yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Timotius diperlengkapi dalam firman Allah sejak kecil. Orang tuanya mendidik sedemikian rupa sehingga akhirnya Timotius beranjak dewasa, imannya bertumbuh kuat. Bahkan Tuhan percayakan dengan berkat, percayakan dengan pelayanan penggembalaan. Timotius dipercayakan untuk bisa membimbing orang lain. Berawal dari mana? Berawal dari pengenalannya akan firman Allah. Dia pelihara terus. Sehingga bukan hanya dia mengalami pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan melalui firman-Nya, dia juga melihat bagaimana Tuhan memberkati hari-hari dalam hidupnya. Tuhan membuat dia juga menjadi berkat bagi orang di sekitarnya. Puji nama Tuhan, saudara dikasihi oleh Tuhan. Ada banyak hal yang kita bisa renungkan mengenai firman Allah ini. Dan saya rindu pengalaman hidup saudara bersama dengan firman Allah. Saudara sharingkan ya di kolom komen di bawah ini ya. Silakan saudara bersaksi, men-sharingkan pengalaman saudara bersama dengan firman Allah ya. Kesaksian hidup saudara, usaha saudara, keluarga saudara, bagi yang bersekolah atau kuliah, bagaimana ketika engkau menempuh pendidikan, pengalaman-pengalamanmu bersama dengan firman, ketika engkau memelihara firman, apa yang terjadi di sana. Silakan saksikan saudara melalui kolom komen di bawah ini, supaya semakin banyak orang-orang diberkati, semakin banyak saudara-saudara kita diberkati. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama kembali angkat pujian, kita akan masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Amin Yesus. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah Yesus. Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan, layak disembah, layak Tuhan. Kami memuji nama-Mu Yesus. Kami sembah Engkau, Dia Allah yang hidup. Haleluya, Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan. Kami menyembah. Haleluya, haleluya, Yesus. Saudara kasih oleh Tuhan, di dalam Mazmur pertama tadi, di dalam ayat yang kedua, di sana dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Allah, dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ayat 3 di sana dikatakan, ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan di sana dikatakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dia akan menghasilkan buah. Dia akan menjadikan hidupnya menjadi berkat. Karena apa? Karena dia mencintai firman Allah. Ketika saudara mencintai firman Allah, ketika saudara merenungkan firman Allah dan melakukan firman Allah, mengizinkan firman Allah mengubah hidup saudara, mengizinkan firman Allah mendidik hidup saudara, mengizinkan firman Allah tinggal dalam hidup kita, maka lihat saudara, saudara akan menghasilkan buah dalam hidup saudara. Saudara akan menjadi berkat. Saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk meraih berkat, menikmati berkat, menjadi berkat, bahkan menjadi pribadi-pribadi yang memiliki gambar seperti Yesus. Karena apa? Hidup saudara diubahkan menjadi seperti Yesus. Dan saudara, apa saja yang saudara perbuat, Tuhan akan buat berhasil. Karena itu pergumulan apa yang saudara hadapi hari-hari ini, percayalah Tuhan bekerja. Ketika saudara mulai meresponi firman Allah, mengaminkan firman Allah, mengimani firman Allah, maka lihat apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan melalui pekerjaan firman-Nya dalam hidup saudara. Kita angkat pujian ini sama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami percaya kuasa-Mu berkarya pada saat
malam hari ini Tuhan, Engkau menjamah hidup kami, Engkau melawat hidup kami, dan kami percaya Tuhan, firman Allah saat ini benar-benar berkuasa membimbing, mengajar, mengubahkan hidup kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan. Segala jalan kami boleh terbuka, segala apa yang kami pikirkan, segala tindakan-tindakan kami yang tidak berkenan kepadamu, mulai Tuhan semuanya terlihat ya Tuhan. Dan kami menyadari bahwa hidup kami membutuhkan firman Allah yang sanggup menyatakan kesalahan kami, yang sanggup mengubahkan hidup kami, yang sanggup membaharui hidup kami. Oleh sebab itu berkaryalah ya Roh Kudus melalui firman-Mu. Kami ingin terus membaca firman-Mu, kami ingin terus memegangnya, memelihara. Kami ingin terus firman Allah itu membangkitkan kekuatan iman yang semakin kokoh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya juga Tuhan, saat ini kami yang menghadapi masalah persoalan ditolong oleh Tuhan. Kami yang mengalami sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Mujizat terjadi, kuasa yang dahsyat terjadi. Terima kasih ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan himpunkan kami Tuhan di waktu-waktu yang akan datang. Engkau akan kumpulkan kami bersama-sama untuk kembali berdoa, memuji, menyembah Tuhan, merenungkan firman-Mu, sehingga hidup kami bertumbuh hari demi hari, menjadi berkat dalam diri kami, menjadi berkat bagi keluarga kami, usaha kami diberkati, bahkan orang-orang di sekitar kami diberkati oleh hidup kami yang dilawat oleh pekerjaan firman. Terima kasih Bapa, bersyukur kepadamu. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara dikasihi oleh Tuhan. Saya ingatkan kembali bagi saudara yang mengalami pengalaman iman, pengalaman bersama dengan pekerjaan firman Allah dalam hidup saudara. Entah ketika saudara mendengarkan firman Allah melalui khotbah-khotbah online maupun secara pribadi saudara membaca firman Allah, atau Allah berbicara melalui suara hati saudara ketika saat-saat di mana ada perkara-perkara yang membuat saudara merasa terjepit, tahu-tahu seperti ada firman yang hidup di dalam hidup saudara. Silakan saudara saksikan melalui kolom komentar di bawah ini. Silakan saudara saksikan pengalaman-pengalaman yang luar biasa melalui pekerjaan firman. Puji nama Tuhan. Sampai bertemu di waktu yang akan datang dalam pujian penyembahan dan merenungkan kebenaran firman Allah. Tuhan memberkati.